Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Sulis Cuplis. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau membahas tentang gaji TKW Hongkong tahun 2021. Kira-kira gajinya berapa ya? Ada yang bilang nih gajinya TKW Hongkong 10 juta, 12 juta, 15 juta. Apakah benar? Dan di sini aku mau membahasnya sesuai dengan kontrak kerja ya teman-teman. Kontrak kerjanya itu seperti ini, warnanya biru. Dan di sini tertulis gajinya itu 4.630. Kalau dirupiahkan berapa? Kalau dirupiahkan itu sekitar 8 juta sampai 8.500.000. Tergantung kursnya itu naik atau turun teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang gajinya 10 juta, 12 juta, 15 juta, itu aku nggak tahu uangnya dapat dari mana. Ya mungkin mereka itu dapat lemburan, jadi dia dapat tambahan uang. Dan mungkin juga majikannya itu berani menggaji di atas rata-rata yang ada di kontrak kerja. Ada kok gajinya yang 5.000, 6.000, 7.000, bahkan 8.000 itu ada teman-teman. Tapi itu jarang banget. Pokoknya yang rata-rata itu gajinya ya seperti ini, 4.630 ya teman-teman. Kalau kalian nasibnya lagi baik, lagi mujur, mendapatkan majikannya baik, ya mendapatkan gaji yang lebih besar. Tapi pekerjaannya nanti juga lebih berat teman-teman, karena gajinya kan ditambah, jadi otomatis pekerjaannya pun juga ditambah. Nah, kalau kita kerja di Hongkong itu jobnya apa sih? Untuk jobnya itu kalau kerja di Hongkong biasanya menjaga anak kecil, menjaga loyanka. Loyanka itu menjaga orang tua ya teman-teman. Ada juga yang jobnya itu cuma bersih-bersih rumah. Ada juga yang jobnya itu cuman jaga hewan. Pokoknya kalau kerja di Hongkong itu jobnya macem-macem ya teman-teman. Sebelum kita tanda tangan di kontrak ini pasti kita sudah diinterview. Kalau kita mau berarti ya majikan ya mau tanda tangan mendapatkan kontrak kerja seperti ini. Nah, untuk kontrak kerja ini berlaku 2 tahun ya teman-teman. Jadi 2 tahun itu sudah berakhir kontrak kerjanya. Harus pulang ke Indonesia kalau kita ingin pulang. Tapi kalau kita mau nambah kontrak lagi, ya kita tergantung kita mau cuti atau tidak. Kalau tidak cuti ya kita lanjut aja sampai kontrak kedua ya teman-teman. Nah, di sini untuk uang makannya juga sudah tertera 1.121 teman-teman. Nah, ini maksudnya gimana sih? Kalau majikan itu nggak memberi makan kita atau kita itu nggak makan bareng sama majikan, jadi majikan itu wajib mengganti uang makan sebesar 1.121. Tapi rata-rata kalau di Hongkong itu jarang banget ya kalau pembantu IRT-nya itu diganti uang makan, karena biasanya kita kan masak, otomatis kita makannya itu bareng sama majikan. Nah teman-teman, kalau kita itu kerja di Hongkong, biasanya jobnya itu sudah tertera di sini. Kita jaga apa aja, terus di sini itu kita mendapatkan kamar atau tidak. Terus kita tidurnya di mana, biasanya itu sudah diberitahu lebih awal ya teman-teman ketika kita interview. Jadi untuk kalian yang ingin kerja di Hongkong ataupun kalian ingin mencari referensi gajinya berapa, terus pekerjaannya apa aja, nah itu aku udah kasih tahu ya. Untuk gajinya itu sebesar 4.630 itu sesuai kontrak kerja. Tapi kalau mendapatkan majikan yang berani membayar kita mahal, ya itu rezeki kita. Terus ada juga nih ceritanya kalau kita itu dibanding-bandingkan sama
misalnya sama tetangga kita, si A gajinya itu sekian, bisa kirim ke Indonesianya, terus si B gajinya itu sekian. Nah, itu biasanya teman-teman kalau mendapatkan gaji lebih, ya gajinya di atas rata-rata, ya disyukurin, tapi jangan disamaratakan, karena gaji kita itu kan sebenarnya 4.630. Terus kalau kita kirim ke Indonesia misalnya 10 juta, terus ada yang bilang itu gajinya kirimnya bisa 10 juta, kamu kok nggak bisa? Biasanya kan ada yang seperti itu. Nah, ini untuk kalian ya, jawabannya ya seperti ini teman-teman, karena gaji di Hongkong itu tidak sama ya. Sebenarnya itu sama 4.630 sesuai kontrak kerja. Yang nggak sama itu biasanya mendapatkan tambahan gaji, terus biasanya dia itu juga lembur, jadi mendapatkan tambahan uang. Bisa jadi juga dia juga jualan online, jadi dia mendapatkan tambahan gitu ya teman-teman. Kadang aku sedih sih kalau melihat orang yang membanding-bandingkan, meskipun pekerjaannya itu sama, menjadi seorang TKW di Hongkong, terus dibeda-bedain gitu, dibanding-bandingin gajinya sekian gitu. Namanya orang itu kan nggak sama, terus namanya rezeki itu juga nggak sama. Jadi kita syukurin apa aja yang kita jalanin ya, yang penting berkah dan barokah, amin. Nah teman-teman, untuk gaji 4.630 itu apakah kita bisa kirim langsung ke Indonesia semuanya? Kalau aku sih nggak bisa, jujur aja, karena gajiku itu juga gaji normal sesuai dengan kontrak kerja. Karena di sini kita juga kalau nggak disuruh lembur, kita harus libur setiap minggu. Otomatis kita juga ada pengeluaran sendiri setiap bulannya untuk beli kebutuhan bulanan kita. Terus untuk libur kita juga pengen makan enak kadang-kadang, karena kalau setiap hari itu kita makannya kan kalau ikut majikan ya gitu-gitu aja. Kalau libur ya kita pengennya makan yang enak gitu ya teman-teman. Terus kadang juga kita kalau nggak dikasih sarapan sama majikan, itu kita kadang Cece Indonesia itu sabar-sabar, dia itu beli sendiri ya teman-teman. Terus untuk makan siangnya kadang juga cuman dikasih mie teman-teman. Kalau kita setiap hari makan mie, otomatis kita kan nggak sehat, jadi kita ngalahin beli makanan sendiri, biasanya seperti itu. Kalau aku seperti itu, kalau majikanku itu cuma ngasih mie misalnya seperti itu, kadang aku cuma minta uang jatah makanku separuh ya, untuk aku beli makan siang. Karena kalau setiap hari makan mie kan nggak bagus, jadi aku nggak mau. Aku juga bisa protes ke dia, dan alhamdulillah majikanku itu memahaminya dan mau memberi uang jatah makan untuk siang dan sarapan. Nah teman-teman, sekian dulu videoku hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan di subscribe ya teman-teman. Jumpa lagi di lain video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.